Laut biru yang membentang di sekitar Kepulauan Karimun pagi itu tampak tenang, seolah menyimpan rahasia di balik permukaannya yang berkilauan. Angin sepau-sepau berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Arya, seorang penyelam berpengalaman dengan tubuh kekar dan rambut ikal yang selalu dikunci rapi, berdiri di tepi kapal, menatap jauh ke ujung cakrawala. Di sebelahnya, Rizal, sang ahli peralatan selam dengan kacamata tebalnya, sedang memeriksa tabung oksigen untuk terakhir kalinya. Sementara Dina, si anggota termuda yang penuh semangat, melompat-lompat kecil seperti anak kecil yang tak sabar masuk ke kolam renang. "Semua siap?" tanya Arya, suaranya dalam tapi tenang. "Oksigen penuh, kamera underwater sudah di-charge, dan komunikasi underwater berfungsi normal," jawab Rizal sambil mengangguk. Dina mengangkat jempol, matanya berbinar. "Aku nggak sabar buat ngelihat apa yang ada di bawah sana," kata nelayan lokal. "Daerah ini jarang diselami karena arusnya kuat." Arya tersenyum. "Makanya kita harus ekstra hati-hati. Ingat protokol keselamatan, jangan pernah jauh dari Line Guide, dan kalau ada masalah, langsung signal." Dengan perlahan, ketiganya terjun ke dalam air. Dinginnya laut menyergap kulit mereka, tapi itu sudah menjadi sensasi yang familiar. Gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan saat mereka mulai menyelam lebih dalam, meninggalkan dunia di atas. Sinar matahari menembus permukaan air, menciptakan tarian cahaya yang memudar perlahan seiring kedalaman bertambah. Ikan-ikan kecil berenang di sekitar mereka, seakan penasaran dengan makhluk asing yang memasuki wilayah mereka. Dina mengeluarkan kamera kecil dari pauknya, mengambil gambar beberapa ikan tropis berwarna cerah yang melintas di dekat karang. Rizal, yang berada di depan, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Tangannya diangkat, memberi isyarat untuk berhenti. Arya dan Dina segera mendekat, mengikuti arah telunjuk Rizal yang menunjuk ke sebuah bayangan besar di dasar laut. Bukan karang. Bukan kapal karam biasa. Itu adalah badan pesawat. Pesawat itu terbaring miring di dasar laut, sebagian tertutup oleh terumbu karang dan lapisan lumpur tebal. Sayap kirinya patah, tergeletak beberapa meter dari badan utama. Kaca kokpit yang retak membuatnya terlihat seperti mata kosong yang menatap kegelapan. Dina mengeluarkan senter bawah air dan menyorotkannya ke arah jendela pesawat. Cahaya itu memantul dari sesuatu di dalam, sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ada sosok di dalamnya. Bukan kerangka. Bukan mayat yang sudah membusuk. Tapi orang. Dengan wajah pucat dan mata yang terbuka lebar, seorang wanita dengan rambut pendek era 1960-an menatap langsung ke arah mereka. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara. Arya hampir menjatuhkan regulator oksigennya. Rizal mengeluarkan suara terkejut yang terdengar seperti gumaman tak jelas di dalam air. Dina, dengan tangan gemetar, mengarahkan senter ke bagian lain dari kabin. Dan di sana, di kursi penumpang, beberapa sosok lain duduk tegak. Beberapa terlihat sedang memegang tiket pesawat, yang lainnya seperti tertidur. Tapi yang paling menakutkan, salah satu dari mereka perlahan mengangkat tangan, mengetuk kaca dengan lemah. Seolah memohon untuk diselamatkan. Arya segera mengambil alih situasi. Dengan gerakan tangan cepat, dia memberi instruksi, "Kita harus masuk." Rizal mengangguk, segera mengeluarkan alat pemotong dari beltnya. Dina, meski masih gemetar, memposisikan diri di dekat jendela, terus menatap wanita di dalam pesawat yang kini menangis. Air matanya bercampur dengan air laut yang merembes melalui retakan kecil. Pesawat itu ternyata adalah Douglas DC-3, model yang sudah sangat tua. Dan ketika Arya melihat tulisan samar di badan pesawat, jantungnya berdetak kencang. Flight 727, Missing Since 1965. Ini adalah pesawat yang hilang lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan penumpangnya masih hidup. Bab 2, kabin yang terkunci. Udara di dalam air terasa semakin berat saat Arya, Rizal, dan Dina melayang di depan pintu pesawat yang terkunci. Logam berkarat itu menolak untuk bergerak, seakan mempertahankan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Wanita di balik jendela, Clara, menurut nama yang tertera di boarding pass yang masih tergenggam di tangannya, mengetuk kaca lagi, matanya penuh kepanikan. "Kita harus membukanya sekarang," gerak tangan Arya dengan tegas. Rizal mengangguk, segera mengarahkan laser cutter ke engsel pintu. Percikan api kecil muncul di dalam air, menerangi wajah mereka yang tegang. Dina memegang senter dengan erat, menyinari bagian dalam kabin. Beberapa penumpang lainnya mulai bergerak, seperti terbangun dari tidur panjang. Seorang pria tua dengan jas abu-abu perlahan berdiri, tubuhnya limbung. "BZZZT.
Suara metalik pecah saat engsel terakhir putus. Dengan dorongan kuat dari Arya, pintu pesawat terbuka dengan gerakan lambat, mengeluarkan gelembung udara besar. Begitu terbuka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Air laut tidak membanjiri kabin. Sebaliknya, seperti ada dinding tak terlihat yang menahannya. Apa-apa ini? Dina hampir menjatuhkan senternya. Clara tersedak saat pertama kali menghirup udara luar setelah puluhan tahun. Tolong, kami terjebak di sini. Suaranya parau, seperti radio yang rusak. Di dalam kabin, waktu terasa berbeda. Bangku pesawat masih utuh, brosur penerbangan vintage tergeletak di lantai, bahkan aroma kopi hangat masih tercium samar. Tapi yang paling mengerikan adalah wajah para penumpang. Tidak ada tanda-tanda penuaan, seolah mereka baru naik pesawat kemarin. Tanggal berapa sekarang? Tanya pria tua itu. Introduksinya, Kapten Heru, pilot dari penerbangan ini. 2023, jawab Rizal. Clara menjerit kecil. Tidak mungkin, kami hanya terbang beberapa jam saja. Dari belakang, seorang anak kecil menangis. Ibunya, wanita dengan gaun bunga tahun 60-an, memeluknya erat. Kata mereka ada badai, lalu semua lampu padam. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalian mengalami missing time. Pesawat ini hilang tahun 1965. Kabin menjadi sunyi. Kita harus membawa mereka keluar sekarang, Dina menarik lengan Arya. Tapi saat mereka mencoba menuntun Clara ke pintu, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh wanita itu seperti menabrak dinding tak terlihat tepat di ambang pintu. Aduh! Clara terjatuh ke belakang, tangannya memegang dahi. Kapten Heru mengutuk. Kami sudah mencoba selama, kami tidak tahu berapa lama. Tidak bisa keluar. Rizal segera memeriksa perimeter pesawat dengan detektor M. Ada medan energi aneh di sekitar pesawat. Seperti semacam gelembung dimensi. Di luar jendela, seekor hiu melintas perlahan, tidak menyadari keberadaan mereka. Radio tidak bisa tembus. Arya menggerutu setelah mencoba menghubungi kapal di permukaan. Kita terjebak. Clara tiba-tiba menarik napas tajam. Dia datang lagi. Siapa? Dina berbalik. Lampu kabin tiba-tiba berkedip. Di lorong belakang, bayangan tinggi bergerak mendekat. Siluet tanpa wajah yang membuat suhu di dalam kabin turun drastis. Kapten Heru berbisik ketakutan. Kami tidak pernah sendirian di sini. Udara dalam kabin pesawat tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri ketika bayangan tinggi itu bergerak mendekat, mengapung beberapa sentimeter di atas lantai. Tubuhnya membeku, bukan karena air, tapi karena naluri purba yang berteriak bahwa sesuatu di sini sangat tidak benar. Apa itu? Dina bergerak mundur tanpa sadar, sampai punggungnya menempel di dinding kabin. Clara menggigil, memeluk tubuhnya sendiri. Kami tidak pernah melihat wujudnya, tapi dia selalu datang ketika kami mencoba keluar. Kapten Heru mengeluarkan pisau kecil dari saku jasnya, sebuah benda yang sama sekali tidak berguna melawan makhluk itu, tapi setidaknya memberinya sedikit keberanian. Dia menjaga kami di sini, seperti penjaga penjara. Bayangan itu berhenti di tengah lorong, tepat di bawah lampu yang berkedip-kedip. Cahaya redup memperlihatkan sekilas bentuknya, tinggi, kurus, dengan tangan yang terlalu panjang hingga menyentuh lantai. Tidak ada wajah, hanya kegelapan pekat di balik kerah jas yang basah. Kalian bukan seharusnya di sini. Suaranya bukan suara, tapi lebih seperti gema yang langsung muncul di dalam kepala mereka. Arya merasakan tekanan aneh di pelipisnya, seperti tengkoraknya hendak pecah. Rizal, dengan naluri saintifiknya, mengaktifkan kamera infrared di helm selamnya. Layar kecil di pergelangan tangannya langsung menangkap sesuatu yang membuatnya bersumpah dalam hati. Tidak ada bentuk panas. Makhluk itu tidak memancarkan panas sama sekali. Bahkan lebih dingin daripada suhu air laut di sekitarnya. Kita harus keluar. Sekarang. Arya menarik lengan Dina. Tapi saat mereka berbalik ke pintu, bayangan itu tiba-tiba berpindah. Sekejap mata sudah menghalangi jalan keluar. Tidak ada yang pergi. Kapten Heru tiba-tiba menjatuhkan pisaunya. Kalian mengerti sekarang? Kami sudah mencoba selama entah berapa lama. Setiap kali mendekati pintu, dia muncul. Clara menangis tersedu-sedu. Kadang-kadang salah satu dari kami menghilang. Dibawa olehnya. Kami tidak pernah tahu kemana. Dina melihat ke sekeliling kabin. Baru sekarang ia menyadari, beberapa kursi kosong dengan sabuk pengaman masih terpasang.
Seperti ada yang baru saja terlepas. Rizal mengambil risiko. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan detektor M-nya ke arah makhluk itu. Alat itu melayang melewati tubuh bayangan, dan meledak menjadi percikan api kecil saat menyentuh dinding kabin. Tapi itu cukup mengalihkan perhatian. Lari! Arya mendorong Dina ke arah pintu. Mereka berhasil melompat keluar, tapi saat Arya berbalik untuk membantu penumpang, pintu pesawat tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara metalik yang mengerikan. Tidak! Ia membanting pintu dengan tangan, tapi tidak berguna. Dari jendela kecil, ia melihat Kapten Heru dan Clara berteriak sesuatu yang tidak terdengar sementara bayangan itu membentang di atas mereka. Cahaya lampu kabin padam satu persatu, dimulai dari belakang, mendekati mereka seperti perangkap yang sedang menguncup. Terakhir kali Arya melihat, tangan Clara menempel di kaca, jari-jarinya mencakar sebelum seluruh pesawat tiba-tiba diselimuti kegelapan total. Kita harus kembali ke permukaan. Rizal menarik Arya yang masih syok. Tapi saat mereka mulai naik, Dina menjerit. Pesawat itu, yang seharusnya diam di dasar laut, mulai bergerak. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan air di sekitarnya, bangkai besi itu perlahan terangkat dari dasar laut, membawa serta kegelapan di dalamnya. Dan di jendela terakhir yang masih terlihat, Arya bisa bersumpah melihat wajah Clara yang ketakutan, dan di belakangnya, sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri sedang tersenyum. Gelembung udara besar menyembur dari sekeliling pesawat saat mesin-mesin mati itu tiba-tiba mendengung kembali. Arya, Rizal, dan Dina terdorong ke belakang oleh gelombang kejut bawah air. Tubuh mereka terpelanting seperti mainan di tengah pusaran air yang tiba-tiba terbentuk. Tidak mungkin. Rizal menjerit melalui komunikator selamnya. Suaranya pecah oleh desi statis. Pesawat DC-3 yang seharusnya menjadi bangkai karatan itu sekarang menyala. Lampu navigasi di sayap berkedip merah. Panel instrumen dalam kokpit berpendar hijau. Bahkan baling-balingnya bergerak lambat seperti monster yang baru terbangun. Lumpur dan karang berjatuhan dari badan pesawat saat ia mulai bergerak maju, menyisir dasar laut dengan raungan logam yang mengerikan. Dina meraih tangan Arya. Dia membawa mereka pergi. Dari dalam kabin yang masih gelap, sesosok bayangan menekankan telapak tangannya di kaca jendela, bukan Clara atau penumpang lain, tapi sesuatu yang lebih besar. Bentuknya berubah-ubah seperti asap hitam, tapi mata Arya bisa menangkap dua titik merah menyala di balik kegelapan. Ikuti pesawatnya. Arya menggebrak lengan Rizal yang sedang memeriksa kompas. Alat itu berputar liar, jarumnya menari tak terkendali. Mereka berenang sekuat tenaga, mengikuti jejak gelembung besar yang ditinggalkan pesawat. Tapi kecepatan pesawat itu tidak wajar. Ia melesat seperti torpedo, membelah air dengan presisi mesin yang seharusnya sudah tidak berfungsi selama setengah abad. Arahnya. Dina tidak sempat menyelesaikan kalimat. Pesawat itu tiba-tiba berbelok tajam ke atas, menuju permukaan. Di atas kapal penyelamat, Kapten Marco menjatuhkan kopinya saat monitor sonar mendeteksi objek besar yang bergerak cepat dari kedalaman. Benda seukuran pesawat naik ke permukaan. 100 meter. 50 meter. Awak kapal berhamburan ke pinggir. Laut yang tenang tiba-tiba menggelembung seperti air mendidih. Lalu dengan semburan air setinggi gedung, pesawat DC-3 itu meledak ke permukaan. Badannya mengapung dengan aneh, miring 45 derajat. Air laut memancur deras dari lubang-lubang di fuselage. Tapi yang lebih mengerikan adalah suara. Jeritan manusia datang dari dalam, diikuti oleh suara dentuman logam seperti sesuatu yang besar sedang mengamuk di dalam kabin. Siapkan tim medis. Ada yang hidup di dalam. Marco berlari menuju sekoci penyelamat. Tapi sebelum sekoci menyentuh air, seluruh badan pesawat bergetar hebat. Di bawah air, Arya melihat cahaya pertama, kilatan putih menyilaukan yang memancar dari pintu pesawat. Tutup mata. Ledakan bawah air mengguncang mereka. Bukan ledakan api, tapi gelombang kejut energi murni yang membuat air sekitar mendidih sesaat. Ketika Arya membuka matanya kembali, pesawat itu hilang. Hanya lingkaran gelembung kecil yang tersisa, lalu lautan kembali sunyi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Permukaan. Kapten Marco dan awaknya hanya bisa terpana. Di depan mereka, di atas air yang tenang, mengapung 3 benda. Boarding pass flight 727 yang masih utuh. Jam tangan anak kecil dengan tanggal terhenti di 17 Oktober 1965. Sebuah kaset recorder vintage yang masih berfungsi. Marco menekan tombol play. Suara Clara terdengar, terisak. Jika ada yang mendengar ini, kami tidak sendiri di sini. Dia bilang akan membawa kami pulang. Tapi bukan ke rumah.
Rekaman terputus oleh suara logam terkoyak, diikuti teriakan yang membuat darah mereka membeku. Lalu hanya statis. 3 hari kemudian, Arya duduk di tepi dermaga, menatap lautan yang kini tenang di bawah sinar bulan purnama. Di tangannya, boarding pass Clara yang ditemukan tim penyelamat. Kertas tua itu seharusnya sudah hancur setelah puluhan tahun terendam, tapi namanya masih terbaca jelas. Clara Wijaya, kursi 14B. Laporan resmi menyatakan kita berhalusinasi karena nitrogen narkosis. Rizal meletakkan 2 cangkir kopi panas di antara mereka. Suaranya getir. Mereka bilang mustahil ada pesawat dari 1965 muncul begitu saja. Dina mengeluarkan kaset recorder dari tas waterproof-nya. Tapi ini tidak bisa mereka dustakan. Dengan jari gemetar, Arya menekan tombol play. Statis mengisi udara, lalu suara Clara kembali terdengar, tapi lebih panjang dari rekaman sebelumnya. Dia bilang ini bukan kecelakaan. Kita dipilih. Pesawat ini adalah perangkap, dan sekarang kalian juga. Suara baru menyela, dalam bisikan dingin yang membuat ketiganya merinding. Kami akan kembali. Dengan lebih banyak suara. Dengan lebih banyak penumpang. Rekaman berakhir dengan derau frekuensi radio yang familiar, persis seperti suara di komunikator selam mereka saat pertama kali menemukan pesawat. Malam yang sama, pukul 3 WIB. Petugas jaga di Menara Suar Karimun menjatuhkan teropongnya. Di laut lepas, tepat di koordinat tempat pesawat menghilang, lampu navigasi merah hijau berkedip-kedip muncul dari bawah air. Bukan dari satu sumber. 12 pasang lampu, berbaris rapi seperti formasi penerbangan. Sebelum ia bisa menelepon atasan, semua lampu itu padam bersamaan. Di permukaan air, terdampar boarding pass baru, bertuliskan Arya Putra, kursi 1A. Tamat.